melaksanakan ibadah puasa di Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk, yang telah bersedia memberikan kita petunjuk sehingga kita bisa mengikuti jalan yang lurus. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan dilanjutkan dengan pembacaan tilawah oleh Ananda Aliyah dari RTQ. Kepada Ananda Aliyah, kami persilahkan. Mbak Aliyah? Yes, benar. Sedang kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyadu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun salahum wa zanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Jazakillah khairan kepada adik Amalia nggih dari RTQ. Masya Allah. Terima kasih sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu dong saya. Baik, alhamdulillah. Insya Allah acara kajian pada sore hari ini akan segera kita mulai. Sebelumnya, saya akan menyampaikan peraturan pada kajian pada sore ini. Yang pertama adalah diharapkan semua di setel di mode silent ya, sehingga tidak mengganggu jalannya kajian pada sore hari ini. Kemudian diharapkan juga semuanya menyalakan videonya. Ya, menyalakan videonya. Dan nantinya akan diberikan waktu untuk melakukan tanya jawab. Baik secara langsung maupun di kolom chat. Dan alhamdulillah sepertinya Ustazah
Lia sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah Lia sudah masuk ke ruang Zoom kita. Insya Allah kita mulai. Iya. Pada Ustazah Lia, kami Gini. persilakan. Enggak gini. Monggo Ustazah. Langsung saja. Nggih, monggo Ustazah. Ya, mohon diizinkan untuk share screen ya. Sambil saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan kasih sayangnya mempertemukan kita di sore hari ini ngabuburit online ini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Marilah bersama-sama kita haturkan salawat salam kepada junjungan kita, kekasih kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-masalul a'la, sebaik-baik contoh bagi kita. Ibu bian rahmati Allah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang ibunda para ulama. Akan tetapi ini berbeda dengan pembahasan yang pernah disampaikan oleh Ustadz Rifki Tholib. Yang kali ini yang kita bicarakan adalah ibunda ulama dari kalangan para sahabat. Jadi ibu-ibunya otomatis sahabiah gitu ya. Gitu. Mohon izin untuk share screen ya. Mungkin bisa ini perkenankan saya untuk share screen, dijadikan co-host mungkin ya. Sudah? Ya, terima kasih. Ya. Hari ini kita akan berkenalan dengan 3 orang wanita yang istimewa yang berhasil mengantarkan putra-putranya ke puncak-puncak ilmu. Mereka mengajarkan ilmu syariat ini bukan kepada orang-orang biasa, yaitu kepada para sahabat. Mereka ini adalah guru-guru agamanya para sahabat. Nah, seperti apakah ibu-ibunya? Otomatis mereka dari kalangan sahabiah yang mulia. Mari kita berkenalan dengan mereka sekaligus memetik mutiara-mutiara yang bisa kita ambil untuk kita simpan dan kita hiaskan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan ibunya Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair radhiyallahu anhum. Ibu-ibu mohon maaf kalau saya mempergunakan foto ini hanya untuk ilustrasi ya.
Jadi jangan dibayangkan orangnya seperti ini, bukan. Sebetulnya ini hanya untuk apa? Otak kanan kita supaya tidak mengembara gitu ya. Ada yang dilihat. Kadang orang yang memiliki kecenderungan punya otak kanan yang bagus itu membutuhkan sesuatu untuk dijadikan pegangan gitu ya, sesuatu untuk dilihat supaya nggak mengembara kemana-mana gitu. Baik, siapakah ibundanya Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair radhiyallahu anhum? Pertama-tama kita kenalan dulu dengan anaknya. Ya, anaknya Urwah bin Zubair adalah putranya Zubair bin Al-Awwam, sahabat sekaligus Hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga keponakan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau punya putra di antaranya bernama Urwah. Nah, Urwah ini adalah seorang imam tabi'in, gitu ya. Dan beliau ini adalah seorang panutan dalam hal kesabaran dan keyakinan. Ya, banyak meriwayatkan hadis, ya, dan terkenal beliau itu adalah seorang yang ahli fikih, dan beliau alim dan dipercaya mengemban amanah, juga memiliki hafalan yang sangat kuat, dan beliau merupakan ulama mujtahid yang sangat gemar berpuasa. Kebiasaan beliau yaitu dalam qiyamul lail itu membaca seperempat Al-Qur'an. Ya, jadi setiap malam beliau qiyamul lail kuat gitu ya, membaca seperempat Al-Qur'an. Dan beliau adalah orang yang sangat tangguh dalam musibah. Suatu ketika Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma itu kakinya terkena semacam kanker gitu ya, sehingga tabib memutuskan bahwa Urwah harus diamputasi. Maka beliau radhiyallahu anhu meminta gitu ya, bertanya kepada tabib, wahai tabib, apakah kalau aku diamputasi kakiku akan mempergunakan suatu zat yang menghilangkan kesadaranku? Iya, atau tabibnya bilang, Urwah, sebentar lagi aku akan memakaikan suatu alkohol gitu ya, mungkin supaya tidak sakit. Itu kemudian Urwah tanya, apakah aku nanti kehilangan kesadaran, aku tidak bisa berzikir? Iya, tidak bisa. Maka kata Urwah, silahkan amputasi aku tanpa obat ini. Ya, maka beliau pun ya diamputasi dalam keadaan segar bugar. Ya. Jadi yang menjadi modal Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma adalah hafalan Al-Qur'annya, zikrullahnya. Gitu ya, bayangin diamputasi dalam keadaan segar bugar. Nah, belum kering lukanya, dikabarin bahwa salah seorang putranya wafat. Ya, maka apa yang dikatakan oleh Urwah bin Zubair, segala puji bagi Allah, ya, yang telah mengambil kakiku dan meninggalkan kepadaku anggota tubuh yang lain, dan mengambil putraku dan meninggalkan untukku 6 putra yang lain. Masya Allah, radhiyallahu anhuma. Ya, anak yang tegar seperti itu ya, cerdas, tegar gitu ya. Kira-kira punya ibu yang seperti apa? Nah, juga saudaranya nggak ketinggalan ya, nggak kalah hebatnya, yaitu Abdullah bin Zubair. Sosok ahli ibadah yang saking lamanya ketika ruku, ketika sujud, ketika berdirinya, sampai-sampai burung bisa bertengger di bahunya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita nonton film sirah, ya, kemudian kita melihat ada satu sahabat yang duduk dengan dalam keadaan sholat, maka ada hewan di bahunya gitu ya, atau di kepalanya. Nah, itulah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Ya, beliau meriwayatkan 33 hadis. Beliau piawai menunggang kuda, tangkas di medan laga, menyukai kata-kata yang indah dan suaranya lantang. Bukan hanya itu, beliau juga merupakan seorang ahli ilmu. Ya, bukan hanya ahli ibadah tapi juga ahli ilmu. Yang tadi Urwah bin Zubair itu saking hobinya berpuasa, Bu, saudaranya Abdullah bin Zubair itu sampai wafat dalam keadaan berpuasa. Semoga Allah SWT wafatkan kita dalam keadaan sebaik-baik ibadah. Nah, kemudian Abdullah bin Zubair ini sempat dilantik menjadi khalifah selama beberapa tahun. Nah, Abdullah bin Zubair juga seorang muslim yang tidak pernah ketinggalan
untuk mengikuti peperangan. Di antaranya peperangan yang pernah diikuti oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, yaitu perang Yarmuk, tepatnya tahun 12 gitu ya, 12 Hijriah. Nah, kemudian juga ketika mengirimkan ekspedisi militer di bawah komando Amr bin al-Ash ke Mesir. Ya, mohon maaf, perang Yarmuk itu diikuti oleh Abdullah bin Zubair ketika berusia 12 tahun. Ya, bayangin. Ya, nggak heran, ayahnya adalah Zubair bin Al-Awwam yang merupakan bodyguard-nya Rasulullah SAW, orang yang pertama kali menghunus pedang untuk membela Rasulullah SAW. Juga Abdullah Zubair bin Al-Awwam ini adalah seorang yang setara dengan 1000 pasukan. Ya, umur 12 tahun anaknya udah diajak berlaga di perang Yarmuk. Betapa waktu itu Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu itu menjadi pahlawan perang Yarmuk, ya, di aksinya yang sangat luar biasa, ya, yang sering kita baca di buku-buku sirah atau kita tonton di film-film. Nah, kemudian ketika usia 16 tahun, beliau Abdullah bin Zubair itu mengikuti ekspedisi militer, yaitu membebaskan Mesir di bawah pimpinan Amr bin al-Ash radhiyallahu anhu. Nah, kemudian usia 17 tahun ya sudah mengikuti pembebasan Afrika. Masya Allah, radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah bin Zubair. Nah, dan kemudian beliau sempat dilantik menjadi khalifah. Ya, ada kaum muslimin yang nggak setuju dengan pelantikan Muawiyah, pelantikan Abdul Malik bin Marwan, sehingga melantik Abdullah bin Zubair menjadi khalifah di beberapa wilayah, seperti wilayah Hijaz, Yaman, Irak, dan Khurasan. Nah, sekarang kita kenalan ya. Tadi kita udah kenal profilnya putra-putranya yang sehebat itu. Ya, kira-kira gimana ibunya ya hebatnya gitu ya. Ibunya luar biasa memang. Kalau kita dengar ada istilah dalam bahasa Inggris itu like mother like son, like mother like daughter gitu ya. Atau like father like son gitu ya. Nah, seperti itulah ya, sama ayahnya sama anaknya, ibunya dengan anaknya. Ibunya nggak kalah hebat. Beliau adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, yang merupakan orang yang pertama kali masuk Islam, yang sampai saking all out-nya dalam beriman gitu ya, sampai Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang sebagai khalilku, sebagai kekasihku, pasti aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Akan tetapi Abu Bakar adalah saudaraku dan sahabatku. Ya, Khalil itu teman yang sangat akrab gitu ya, teman kesayangan, teman kecintaan. Ya. Sedangkan Allah telah menjadikan sahabat kalian ini, maksudnya Rasulullah SAW sebagai khalilnya. Kontribusi Asma yang luar biasa, radhiyallahu ya, jadi ibunya Zubair, Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair adalah Asma bintu Abu Bakar, atau terkenal dengan kunyahnya Zatun Nitbaqain. Nah, Asma bintu Abu Bakar ini awal kiprahnya gitu ya, menunjukkan kehebatannya sebagai seorang pejuang muslimah, yaitu ketika Rasulullah SAW berhijrah bersama dengan ayahnya radhiyallahu anhu. Nah, pada saat itu Asma tengah hamil tua. Nah, apa yang dilakukan oleh Asma? Asma ini bagian mengirimkan makanan untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemana? Ke Gua Thur. Nah, Gua Thur itu sebetulnya dia nggak mirip seperti gua-gua biasa gitu ya. Gua Thur itu untuk mendakinya pun susah payah itu. Kemudian curam gitu ya. Kalau kita tidak hati-hati gitu ya, sangat mungkin akan terpelanting jatuh. Bayangin Asma bintu Abu Bakar waktu itu lagi hamil tua, Bu. Dan sebagaimana lazimnya kebiasaan perempuan Arab zaman itu, mereka mengenakan ikat pinggang gitu ya, apalagi untuk seorang wanita hamil dan akan mendaki. Dan resikonya
ya ketika Asma ketahuan oleh orang-orang kafir, ya maka bisa jadi Asma akan disiksa. Apalagi waktu itu ayahnya statusnya sebagai buronan. Tapi Asma bintu Abu Bakar berbekal keimanan gitu ya, yang kuat, sama sekali nggak ada manja-manjanya, padahal lagi hamil anak pertama. Gitu ya, nggak ada keluhannya, apakah ini ngidam dan lain-lain sebagainya, enggak. Gitu ya, kita nggak dengar kisahnya Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anha ngidam, radhiyallahu anhuma ngidam. Ya, tapi bukan saya bilang ngidam itu sesuatu yang buruk, enggak. Tapi saking hebatnya beliau gitu ya. Bahkan dalam keadaan hamil tua, anak pertama itu bisa menempuh jalan-jalan yang tidak rata dan kemudian naik ke puncak bukit yang berbahaya. Dan kalau ketahuan resikonya adalah mati. Gitu ya. Nah, kemudian ketika Abu Jahal datang ke rumahnya dan tanya, "Di mana ayahmu?" Maka dia bilang, "Aku nggak tahu kemana ayahku." Sama sekali tidak tampak ketakutan di wajahnya. Sehingga Abu Jahal menjadi marah dan menampar Asma sampai anting-antingnya jatuh. Gitu ya, anting-antingnya jatuh gitu ya, mungkin darah mengucur dari bibirnya. Tapi apakah Asma bintu Abu Bakar takut melawan Fir'aunnya umat ini? Sama sekali tidak. Gitu ya. Nah, bahkan ketika tidak menemukan tali untuk mengikat perbekalan Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Asma merobek ikat pinggangnya menjadi dua. Dirobek menjadi dua, yang satu dipakai untuk mengikat bekal Rasulullah SAW dan ayahnya, yang satu dipakai untuk mengikat perutnya gitu ya, ketika memang dan itu dibutuhkan. Nah, Rasulullah SAW menyaksikan Asma seperti itu, maka beliau SAW bersabda, "Asma, anti dzatu nitaqain." Wahai Asma, engkau adalah orang yang memiliki dua ikat pinggang. Maksudnya apa? Yaitu ikat pinggang yang kamu pakai ada satu, yang satunya mana? Ikat pinggangmu di surga, Asma. Maksudnya apa? Asma belum masuk surga, sudah ditunggu sama ikat pinggangnya di surga. Nah, kalau ikat pinggangnya ada di surga, berarti gimana? Orangnya otomatis masuk surga juga. Gitu ya. Nah, nggak ada yang gratis dalam kehidupan di dunia ini. Segala perjuangan kita ya pasti akan dinilai oleh Allah. Apakah kita dalam keadaan bulan Ramadan ini ketika kita berjuang gitu ya. Biasanya ini ibu-ibu ini yang paling banyak kontribusinya ini ketika bulan Ramadan, antara ibadah, antara berusaha untuk membahagiakan keluarga gitu ya, dan juga dengan target-target pribadi, Masya Allah, nggak akan ada yang sia-sia. Apakah sama pahalanya orang yang berjihad dan tidak berjihad? Apakah sama pahalanya orang yang anaknya banyak dan anaknya sedikit gitu ya? Apakah sama pahalanya orang yang kehidupannya harus berjuang penuh dengan perjuangan dengan tidak? Tentu saja nggak sama, gitu ya. Asma bintu Abu Bakar mulai dari kandungan telah mendidik putranya Abdullah. Itu waktu itu hamil Abdullah bin Zubair ya, untuk menjadi sosok yang sangat luar biasa. Nanti kita akan kenalan lebih jauh lagi tentang Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Abdullah bin Zubair adalah bayi pertama yang lahir di Darul Hijrah di Madinah. Nah, waktu itu orang-orang Yahudi sempat menghembuskan hoax bahwa mereka telah menyihir kaum muslimin. Kalau kaum muslimin itu nggak akan pernah bisa punya anak laki-laki ketika mereka nyampe di Madinah. Kelahiran Abdullah bin Zubair di Madinah sebagai bukti gitu ya, bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi hanyalah isapan jempol belaka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat gitu ya, seperti apakah Asma bintu Abu Bakar mendidik anaknya. Ya, mulai di kandungan nggak berpikir bahwa itu adalah kandungan yang pertama, itu adalah kehamilan yang pertama. Gimana beliau radhiyallahu anhuma ikut berhijrah. Beda Bu ya, perjalanan dari Makkah ke Madinah sangat berbeda dulu dengan sekarang. Kalau sekarang Masya Allah luar biasa. Ya, bahkan sekarang yang terbaru sudah ada kereta cepat.
Kalau zaman dulu ya harus melewati jalan-jalan yang tidak mudah dan transportasinya pun bukan mobil gitu ya atau bis gitu ya, apalagi kereta. Tapi apa? Harus naik unta, naik kuda yang tidak mudah dan sangat melelahkan. Dan itu harus dialami oleh seorang wanita hamil. Ya bahkan ketika berhadapan dengan musuh Allah, sama sekali Asma bintu Abu Bakar tidak takut. Jadi kalau kita misalnya mau belajar ketangguhan, ya kita mau belajar keteguhan, ada baiknya kita meneladani kisah Asma bintu Abu Bakar yang telah menunjukkan ketangguhannya. Belum lagi peranan Asma bintu Abu Bakar sebagai seorang istri. Ketika menikah dengan Zubair bin Awam, awalnya Zubair radhiyallahu anhu adalah orang yang miskin, gitu ya. Orang yang miskin, tapi Asma tahu bagaimana caranya untuk menyenangkan, membahagiakan suaminya. Padahal Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhuma adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang kaya raya. Tapi ketika menikah dengan Zubair bin Al-Awwam, ya Asma bintu Abu Bakar bisa menyesuaikan, gitu ya, dengan kehidupannya Zubair bin Al-Awwam. Bahkan Asma yang memberi makan kudanya, Asma juga yang memanggul, menyunggi gitu ya, menyunggi itu apa? Membawa di kepalanya biji-bijian untuk ditanam. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW suatu ketika pernah merasa iba ketika melihat Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anha membawa biji-bijian di kepalanya. Maka Rasulullah SAW pun menawarkan gitu ya, Asma untuk boncengan dengan Rasulullah SAW di untanya Rasulullah SAW. Sebetulnya Asma waktu itu capek, Bu. Ya, kalau kita mungkin sebetulnya ya mau aja gitu ya. Tapi Asma segera teringat suaminya yang sangat pencemburu, yaitu Zubair bin Al-Awwam. Maka apa yang terjadi? Asma pun menolak ya tawaran Rasulullah SAW untuk naik untanya Rasulullah SAW. Nah, ketika pulang, beliau radhiyallahu anha menceritakan kepada suaminya Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Maka apa kata Zubair? Sesungguhnya kamu menyunggi biji-bijian itu lebih berat di hadapanku. Maksudnya lebih baik gitu ya daripada engkau naik untanya Rasulullah SAW. Jadi bukan mentang-mentang anaknya orang kaya gitu ya, anaknya hartawan maka suaminya harus nurut. Oh enggak seperti itu Asma bintu Abu Bakar. Ya sehingga beliau gitu ya menciptakan satu rumah tangga yang sangat luar biasa, rumah tangga yang terkenal dengan ketegarannya. Ketika ya suatu saat Asma bintu Abu Bakar kelak bercerai dengan Zubair bin Al-Awwam, maka Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anha tidak mau menikah lagi, Bu. Kenapa? Karena dia teringat perkataan ayahnya bahwa nanti di surga akan bersama-sama dengan orang yang paling dicintainya. Ya, bersama-sama dengan suaminya. Nah, maka dia ingin ya di surga bersama dengan Zubair bin Al-Awwam. Bukankah beliau memiliki posisi yang sangat tinggi ya di hadapan Rasulullah SAW. Beliau adalah hawari Rasulullah, bodyguard-nya Rasulullah. Beliau adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk Islam, yang dijamin masuk surga ketika beliau masih hidup, ya. Dan beliau juga ahlul badar, menyaksikan banyak perang-perang bersama Rasulullah SAW. Jadi Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhuma tidak ingin, gitu ya, kehilangan posisi yang sangat tinggi di surga sehingga beliau tidak pernah menikah lagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhwati fillah yang saya sayangi, Asma bintu Abu Bakar menunjukkan ketegarannya, ya bukan hanya ketika beliau berhijrah, beliau membantu Rasulullah SAW berhijrah, yaitu saat perang Yarmuk, ya yaitu perang melawan 200.000 orang Romawi. Ya posisi kita waktu itu ya cuman sekitar 20 ribuan gitu ya, atau 30.000, pokoknya nggak banyak. Sementara orang Romawi itu berkali-kali lipat. Nah, waktu itu Asma bintu Abu Bakar tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ya. Nah, ketika tentara muslimin terdesak mundur, ya, maka Asma bintu Abu Bakar dan teman-temannya berteriak. Ya, para wanita gitu ya, para sahabiah. Kalian mau pergi kemana?
apakah kalian akan membiarkan kami ditawan oleh pasukan Romawi? Gitu ya. Oh, biar kami ini dijadikan ghanimah gitu ya. Kami akan jadikan budaknya orang-orang Romawi. Nah, kata-kata yang seperti itu membakar semangatnya kaum muslimin sehingga mereka kembali ke medan perang. Bahkan Asma bintu Bakar ya, suaminya kan waktu itu menjadi salah seorang di antara pemimpinnya gitu ya. Maka Asma membawa belati gitu ya, Masya Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau sebetulnya sudah siap untuk berjihad. Radhiyallahu anha. Nah, bukan hanya itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yaitu ketika Abdullah bin Zubair dilantik menjadi pemimpin di Hijaz, Yaman, Irak, dan Khurasan. Jadi sempat ada fitnah ya di antara kaum muslimin. Waktu itu kaum muslimin terpecah menjadi dua kubu, yang satu memihak Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang satu memihak Khalifah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Zubair waktu itu dilantik menjadi pemimpin di kota-kota tertentu dan wilayahnya termasuk besar. Nah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengirimkan Hajjaj bin Yusuf, ya salah seorang di antara kaki tangannya untuk menjadikan Abdullah bin Zubair menyerah. Nah, waktu itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu posisinya sudah sangat terdesak sehingga bertahan di Makkah. Nah, waktu itu dengan kejam ya Al-Hajjaj bin Yusuf melempari gitu ya kota Makkah dengan manjani. Tahu manjani, Bu? Manjani itu ketapel raksasa. Gitu ya, sehingga sebagian bangunan Masjidil Haram ikut rusak. Nah, waktu itu Abdullah bin Zubair tahu bahwa posisinya sudah sangat terpojok. Dan dia juga tahu karakternya Hajjaj bin Yusuf, seseorang yang beringas. Ya, dia siap mati, tapi dia mengkhawatirkan ibunya yang waktu itu sudah berusia 100 tahun. Ya, dan Asma waktu itu dalam keadaan sakit. Nah, jadi Abdullah bin Zubair ini ingin berpamitan sembari menguatkan hati ibunya. Agar kalau mendengar berita kematiannya, dan mungkin kalau dia disalib gitu ya, jenazahnya atau apa, ibunya tidak merasa terlalu bersedih. Maka Abdullah bin Zubair pun mendatangi ibunya untuk yang terakhir kali. Itu 10 hari ya sebelum beliau radhiyallahu anhuma terbunuh. Abdullah bin Zubair bertanya, bagaimana kondisi ibu? Kata Asma, sakit. Ya, waktu itu Asma sudah buta ya. Dalam kematian ada keselamatan. Asma tersenyum. Sepertinya kau menginginkan kematian ibu. Jangan begitu. Ya, padahal ya maksudnya Abdullah bin Zubair itu adalah dia itu membicarakan tentang dirinya. Dalam kematian ada keselamatan. Ya, bahwa dia sebentar lagi akan dibunuh sehingga membuat ibu merasa sedih. Nah, kemudian kata Asma apa? Waktu itu, demi Allah, aku tidak mau mati dulu sebelum mendengar salah satu kabarmu kepadaku. Kau terbunuh, lalu aku mengharapkan pahala atas kematianmu, atau kau menang sehingga aku merasa bahagia. Jangan pernah kau melakukan suatu rencana yang membuatmu gagal, sehingga kau menghadapi rencana itu karena membenci kematian. Masya Allah ya, Asma bintu Abu Bakar. Nah, ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Zubair berpamitan kepada ibunya Asma bintu Abu Bakar sembari berkata, Ibunda, orang-orang meninggalkanku, bahkan anak dan keluargaku. Hanya segelintir saja yang bertahan. Itu pun mereka hanya memiliki kesabaran sesaat untuk membela. Sementara musuh bersedia memberi dunia yang aku inginkan. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, Ibu, semuanya sudah mengkhianati aku. Semuanya sudah meninggalkan aku, bahkan anak dan keluarga. Aku diiming-imingi musuh harta. Jika aku mau menyerah, bagaimana pendapat Ibu? Ya, dalam kata lain seperti itu. Apa kata Asma? Demi Allah, anakku, kau lebih tahu tentang dirimu. Jika menurutmu kau berada di atas kebenaran,
teruskan saja langkahmu. Toh para pengikutmu telah terbunuh dengan berpegang pada kebenaran itu. Namun jika kau hanya menginginkan dunia, maka seburuk-buruk hamba adalah kamu. Kau membinasakan dirimu sendiri dan para pengikut. Jika engkau berkata, aku berada di atas kebenaran, namun para pengikutku lemah, itu bukan tindakan orang merdeka maupun orang yang taat beragama. Ya, kemudian Ibnu Zubair pun mencium kepala ibunya. Abdullah bin Zubair mencium kepala ibunya. Itu hanya pendapatku saja. Aku ingin mengetahui pendapat ibu sehingga aku semakin tahu. Silahkan ibu pikirkan. Karena hari ini juga aku akan dibunuh. Ibu jangan bersedih hati terhadap putusan Allah. Karena anakmu ini tidak pernah melakukan suatu kemungkaran ataupun kekejian apapun. Tidak pernah dolim dalam memutuskan perkara. Dan tidak pernah mendolimi seorang muslim atau muahid sekalipun. Demi Allah, aku mengatakan ini bukan untuk menganggap diriku suci, tapi sebagai takziah untuk ibu, agar ibu terhibur atas kematian. Jadi sebelum beliau radhiyallahu anhu meninggal, gitu ya, beliau takziah dulu sama ibunya, menghibur dulu ibunya. Bu, jangan sedih kalau aku mati, Bu. Insya Allah anakmu ini di atas kebenaran. Gitu ya. Maka Asma bintu Abu Bakar mengangkat tangannya. Ya Allah, kasihanilah qiyamulailnya yang lama di tengah malam. Ibadah dan rasa dahaganya di tengah siang. Baktinya kepada ayah dan ibunya. Ya Allah, aku menyerahkannya pada putusanmu padanya. Aku ridho terhadap putusanmu. Maka berilah aku pahala orang-orang yang bersyukur dan sabar dalam kematian Abdullah. Maka kemudian Abdullah bin Zubair mengadukan pada ibunya apa yang ia khawatirkan. Ia khawatir akan dimutilasi, akan dipotong-potong badannya ketika dia mati nanti. Maka apa kata ibunya? Kambing saja. Kalau sudah disembelih, ia tidak akan merasa sakit saat dikuliti. Radhiyallahu anhumah. Jadi seorang ibu yang sangat kuat, gitu ya. Nah, kalau kamu di atas kebenaran, nak, lebih baik kamu mati di atas kebenaran. Insya Allah kamu matinya syahid. Daripada kamu harus menjadi kaki tangannya orang-orang yang tidak baik. Kemudian Abdullah bin Zubair mendekat, meraih tangan ibunya, mencium dan mendekapnya. Tapi waktu itu Abdullah bin Zubair mengenakan baju besi. Ya, nah pas Asma bin Abu Bakar kan nggak bisa ngelihat ya, tapi ngeraba baju besinya putranya. Maka beliau bertanya, ya pakai baju besi seperti ini bukan tindakan seseorang yang menginginkan untuk mati seperti yang kau inginkan. Aku mengenakan ini untuk menguatkan hati ibu. Kau tidak perlu menguatkan hati ibu. Bayangkan ya, ummahat fillah. Inilah seorang ibu yang sangat tegar. Yang sampai titik darah penghabisan putranya, mengantarkan putranya untuk senantiasa menjadi seorang mukmin yang ada di atas ketakwaan, yang ada di atas prinsip kalimat tauhid, yang tidak pernah gentar akan kematian. Nah, kemudian Abdullah bin Zubair pun melepaskan pakaian besinya dan mengenakan jubah sutra yang selalu ia kenakan di bawah pinggang. Wahai Asma, jika aku terbunuh, janganlah engkau menangis. Tiada lagi tersisa selain kemuliaan leluhur dan agamaku. Itulah sumpah tegasku padamu. Ya, nggak lama kemudian Abdullah bin Zubair pun gugur sebagai syahid. Dan sebagaimana yang diperkirakan ya, maka Hajjaj pun menyalib Abdullah bin Zubair dan diletakkan di satu tempat di dekat Masjidil Haram. Ya. Saat itu Hajjaj bin Yusuf menyuruh kaki tangannya gitu ya untuk memanggil Asma bintu Abu Bakar. Maka Asma tidak mau datang gitu ya. Maka dia bilang kepada kaki tangannya, bilang sama Asma, kalau dia nggak mau datang, maka aku akan menyeret rambutnya. Apa kata Asma? Silahkan. Kalau dia mau menyeret rambutku, silahkan. Gitu ya, maksudnya mau menjambak rambutnya, gitu ya.
Maka ketika dia datang, dia bilang, Ibunda, Amirul Mukminin, maksudnya Al-Marwan gitu ya, memerintahkanku untuk memperlakukanmu dengan baik. Apakah ibu ada perlu? Katanya Asma, aku bukan ibumu. Aku adalah ibu orang yang disalib di puncak celah bukit itu. Aku tidak punya keperluan apapun, namun aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, di Saqif akan muncul seorang pendusta dan pembunuh. Adapun si pendusta, kita sama-sama sudah tahu. Sementara si pembunuh adalah kamu. Jadi sama sekali Asma bintu Abu Bakar tidak takut dengan Hajjaj bin Yusuf yang terkenal lalim dan kejam. Tidak lama kemudian Asma bintu Abu Bakar pun wafat. Radhiyallahu anha. Ya, itulah sosok ibu yang senantiasa mengajarkan kepada anaknya untuk senantiasa ada di atas prinsip. Gitu ya, dalam prinsip kebenaran, dalam kalimat tauhid, gitu ya, sampai ajal menjemput tidak sedikit pun dia diperkenankan untuk bergeser. Yang senantiasa menyemangati anak dan suaminya untuk menjadi yang terbaik di medan jihad. Seorang wanita yang telah mendidik keberanian kepada putra-putranya semenjak dalam kandungan. Radhiyallahu anha Asma bintu Abu Bakar. Waktu saya sampai berapa lama ini? Masih lama ya? Sampai jam berapa, Ustazah Sulis? Nanti jam 5 kurang 4 baru pertanyaan, Ustaz Dalia. Baik, ya saya lanjutkan, G. Yang kedua, kita akan meneladani ibunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Insyaallah ibu-ibu sering dengar ya Abdullah bin Abbas, seorang anak-anak atau remaja yang sangat cerdas. Sampai di usianya yang baru awal belasan tahun sudah diajak oleh Umar bin Al-Khattab untuk menjadi duduk di majelis permusyawaratannya. Ya, kita akan kenalan dengan Lubabah bintil Harith atau yang terkenal dengan sebutan Ummu Fadl. Dan yang hebat, anak-anaknya Ummu Fadl ini bukan hanya Abdullah bin Abbas, ya, tapi juga ada Fadl, Abdullah Al-Faqih, Ubaidullah Al-Faqih, Ma'bad Qassam dan Abdurrahman. Sampai ada seorang pemuda, ya, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seorang ahli ibadah dan juga warok yang berkata bahwa tiada seorang pun yang melahirkan orang-orang yang terkemuka seperti yang aku lihat, sebagaimana 6 putra Ummu Fadl, putra dari 2 orang tua yang mulia, pamannya Nabiul Mustafa yang mulia, penutup para rasul dan sebaik-baik rasul. Gitu ya, ini menyimpulkan semua anaknya Ummu Fadl itu hebat-hebat. Gitu ya. Nah, ayo kita kenalan dengan satu anaknya yang paling terkenal, yaitu Abdullah bin Abbas. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW, lahirnya tahun ketiga sebelum hijrah. Kalau tahun ketiga sebelum hijrah, itu tepatnya yaitu ketika wafatnya Bunda Khadijah radhiyallahu anha, juga Abu Thalib. Berarti saat-saat keluar dari boikot Bani Hashim. Kondisi di boikot ya, bisa di boikot, bisa udah keluar dari boikot, bisa masih ada di boikot. Nah, kondisi kaum muslimin ketika boikot itu kondisinya sangat luar biasa ya. Bani Hashim itu mereka sampai saking menderitanya, saking mereka tidak boleh berinteraksi dengan siapapun, tidak ada yang boleh berjualan dengan mereka, tidak ada yang boleh berbicara atau menikahkan putra atau siapapun dengan mereka, gitu ya. Pokoknya mereka itu disepikan ya, di penjara tapi boleh berkeliaran, gitu ya, semacam itulah. Atau di penjara tapi nggak dikasih makan, gitu ya. Itu
hal yang sangat kejam yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab sebelumnya. Ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nah, Abdullah bin Al-Abbas itu lahirnya di saat-saat itu. Ya, saat-saat kaum muslim ini lagi tertindas-tertindasnya, terutama Bani Hashim. Beliau adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau meriwayatkan 1.660 hadis dan beliau adalah mufti. Ya, beliau adalah orang yang dimintai fatwanya, yang penting, gitu ya, termasuk orang penting yang dimintai fatwanya. Kedua setelah Abdullah bin Mas'ud, qori'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, tapi beliau juga seorang ahli fikih, ahli tafsir, ahli bahasa Arab, ahli syair, ahli ilmu hitung dan faraid. Masya Allah. Jadi bisa dibilang beliau itu komplit. Ya, sampai ada satu sahabat yang menceritakan bahwa Abdullah bin Abbas itu radhiyallahu anhuma itu punya seperti madrasah di rumahnya. Nah, yang di setiap hari ada kajian. Ya, satu hari ini kajiannya misalnya fikih, besoknya tafsir, besoknya bahasa Arab, besoknya syair, besoknya matematika, ilmu hitung, besoknya faraid. Saking komplitnya ilmunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, bukan hanya itu, ya, bukan hanya dalam bidang ilmu. Ternyata beliau juga memiliki kontribusi yang besar dalam jihad fisabilillah. Ya, jadi bukan karena ngurusin ilmu lupa dengan jihad qitalnya. Oh, enggak. Gitu ya. Jadi bisa dibilang beliau ini perfect, gitu ya, sempurna. Nah, siapakah ibunya? Dan juga punya saudara-saudara yang hebat. Ya, ibunya bernama Lubabah bintul Harits. Lubabah bintul Harits ini ya adalah istrinya Al-Abbas. Dan kita bisa belajar dari Lubabah bintul Harits ini apa? Yaitu kesabarannya. Jadi di kalangan ahli ilmu ada yang berpendapat bahwa Lubabah Al-Abbas ini tidak segera masuk Islam ketika Rasulullah SAW ada di Makkah. Nunggu ketika Fathul Makkah. Nah, ada juga yang berpendapat Al-Abbas ini masuk Islam dan menyembunyikan keimanannya. Tapi kalau tentang Lubabah bintul Harits masuk Islam, itu sudah tidak ada perbedaan pendapat lagi. Gitu ya, di awal. Dan termasuk wanita pertama yang masuk Islam. Kita bisa bayangin ya, hidup dengan orang yang masih belum berislam atau sudah berislam tapi harus sembunyi-sembunyi. Gimana kesabaran beliau gitu ya, harus menanggung penderitaan, harus bersabar dengan apa? Dengan kondisi ketertindasan dan beriman dalam kondisi yang sangat berat. Di mana ya, untuk beribadah harus menemukan tempat yang benar-benar aman. Ya, tembok zaman dulu beda dengan tembok sekarang. Kalau tembok sekarang mungkin safe ya, orang untuk berbicara gitu ya. Kadang-kadang ngomong agak keras gitu nggak terdengar dari luar. Gimana kalau tembok zaman dulu? Bisik-bisik aja bisa terdengar gitu ya. Tembok punya telinga itu ya, tembok zaman dulu banget gitu ya. Nah, gampang terdengar. Karena masih bahan-bahannya sangat sederhana. Gimana hebatnya Lubabah bintul Harits ya, yang dia bisa mendidik seorang anak seperti Abdullah bin Abbas dan saudara-saudaranya. Dan gimana Abdullah bin Abbas ini ya tumbuh kecintaannya kepada ilmu dan jihad fisabilillah mulai usia yang sangat dini. Ya, insya Allah Abdullah bin Abbas ini termasuk yang ditolak oleh Rasulullah SAW untuk ikut berjihad ketika perang Badar. Ya, saya lupa ini Abdullah bin Abbas ataukah Abdullah bin Zubair. Ya, salah satu. Nggak mungkin kalau Abdullah bin Zubair ya baru lahir. Mungkin kalau Abdullah bin Abbas pun 3 tahun. Masih kecil sekali ketika perang Badar. Ya, mungkin bukan yang di perang Badar. Pokoknya masih muda sekali. Berarti Abdullah yang lain. Ya, ada salah satu di antara Abdullah muda yang ditolak untuk ikut perang Badar oleh Rasulullah SAW karena usianya yang masih 13 tahunan.
Nah, kemudian juga bagaimanakah prosesnya beliau mengandung dan melahirkan dalam kondisi ada di dalam boikot. Ya, hamil itu sudah payah ya. Apalagi hamilnya orang yang diboikot. Bani Hashim waktu itu saking terbatasnya kondisinya, kondisi diboikot itu, mereka ada yang memakan daun-daunan, ada yang memakan kulit-kulit pohon. Ya, saking parahnya. Karena nggak diperkenankan siapapun melakukan jual beli dengan Bani Hashim. Mereka bisa minum aja sudah alhamdulillah. Bahkan saking ngenesnya kehidupan di boikot itu ada di antara salah seorang sahabat yang dari kalangan Bani Hashim yang mengkisahkan suatu ketika beliau radhiyallahu anhu tengah mohon maaf ya buang air kecil. Kemudian terdengar suara air seninya ini kayak nggak seperti selazimnya. Mestinya nggak gini nih suaranya. Kok ada beda ya, kena apa gitu ya. Nah, kemudian selepas buang air kecil dilihatnya. Ternyata itu adalah kulit bagian dalamnya kambing. Nah, maka dibersihkan, disucikan gitu ya, kemudian dimasak. Ya, sampai seperti itu kondisi di boikot. Nah, waktu dalam kondisi seperti itu terus hamil, Bu. Ya, dan sempat juga ya Lubabah berkata kepada Rasulullah SAW, minta didoakan anaknya. Jadi anak ini didoakan oleh Rasulullah SAW mulai dari kandungan. Yang seolah-olah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dilahirkan, ya Allah ciptakan untuk menjadi ahli ilmu. Gitu ya. Gimana beliau di usia yang sangat muda itu suka nginep di rumahnya Rasulullah SAW. Ya, salah seorang istri Rasulullah SAW yaitu Maimunah bintul Harits, ibunda kita radhiyallahu anha, itu adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi beliau mempergunakan kesempatan ketika Rasulullah SAW ya sedang gilirannya bibinya untuk menginap di situ dan mempelajari langsung seperti apakah sholatnya Rasulullah SAW. Dan melihat Abdullah bin Abbas yang masih muda belia, tapi sangat getol mencari ilmu, Rasulullah SAW kemudian mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, mampukanlah dia, pahamkanlah dia masalah agama. Sehingga sebagaimana yang kita ketahui, Abdullah bin Abbas menjadi orang yang komplit ilmu agamanya. Bahkan punya berbagai macam madrasah dengan topik yang berbeda-beda ya, dengan cabang ilmu yang berbeda-beda. Nah, ternyata itu juga merupakan kontribusi ya seorang wanita yang sangat hebat ya, yang terkenal akan kesabarannya, yaitu ibundanya tercinta Lubabah bintul Harits. Jadi kita bisa belajar apa dari Lubabah bintul Harits, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yaitu kesabarannya, perjuangannya, gitu ya, nggak mudah ya untuk merelakan suaminya ikut perang Badar. Bayangin, suaminya ikut perang Badar, suaminya harus melawan Nabi. Ya, ini mana yang kira-kira yang didoakan? Ya, betapa sabarnya Ummul Fadl. Dan Ummul Fadl ini kelak ibu-ibu yang dirahmati Allah ketika perang Badar, ya pasca perang Badar, ini nanti dia yang memukul Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini memukul budaknya Ummu Fadl. Yaitu ketika budaknya itu bilang bahwa kemenangannya kaum muslimin ini adalah karena pertolongan malaikat. Maka Abu Lahab marah, pamannya Rasulullah yang jahat ya, iparnya Ummu Fadl ini, dan kemudian memukuli budak tadi. Ummu Fadl marah radhiyallahu anha, dan dia pun mengambil mungkin dia sedang numbuk tepung atau apa gitu ya, ambil kayunya itu ya. Nah, kemudian apa? Kemudian dia pukulkan kepada Abu Lahab. Yang sejak dipukul itu ya dia sakit sampai akhirnya dia meninggal. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada? Kita lanjut dulu ya. Yang terakhir yaitu
ibundanya Anas bin Malik. Kalau yang tadi ibundanya Urwah dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum, itu kita belajar keberaniannya, gitu ya, pendidikan tauhidnya, pendidikan prinsipnya anaknya untuk senantiasa ada di jalan kebenaran sampai akhir hayat, ya. Kemudian dari ibundanya Abdullah bin Abbas kita belajar tentang kesabaran. Nah, dari ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kita belajar bagaimana menjadi ibu cerdas dan istri sholihah. Jadi Anas bin Malik adalah, ya, kita sudah tahu ya seperti apakah kehebatan Anas bin Malik. Salah satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tidak kurang 2.286 hadis yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Bukan hanya itu saja, beliau adalah seorang imam yang hafal Quran, seorang yang senantiasa dimintai fatwanya, dan seseorang yang sholatnya paling mirip dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara mengajarnya mirip dengan cara mengajarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak kurang 200 ulama berguru kepadanya. Kalau Anas bin Malik sahabat, berarti guru muridnya ya tabi'in, gitu ya. Masya Allah, ya 200 ulama dari kalangan tabi'in belajar kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikatakan beliau memiliki karomah, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan spesial kepada Anas bin Malik, yaitu Dzu Udzunain, ya, yang memiliki 2 telinga. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Anas bin Malik ini kan adalah khodimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya pembantu itu kan apapun yang kita lakukan pasti tahu, ya kan ya. Nah, juga ada beberapa ilmu yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikhususkan hanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, jadi kita bisa bilang Anas bin Malik ini adalah orang yang sangat hebat, ya, seorang ahli ilmu, gitu ya, yang Allah karuniakan karomah kepadanya. Nah, seperti apakah ibunya? Kita kenalan dulu ibunya seperti apa. Ibunya bernama Rumaisyah bintu Milhan. Ya, juga ada yang berpendapat namanya Rumaisyah atau Sahla, gitu ya. Nah, yang kita kenal namanya yang populer adalah Ummu Sulaim. Nah, kalau Ummu Sulaim sudah ini ya Bu ya, sudah pernah dengar ya. Kalau Rumaisyah kadang dengar, kadang ada juga yang belum. Nah, beliau adalah putrinya Milhan bin Khalid, saudaranya ya, Ummu Haram bintu Milhan, Haram bin Milhan, dan Sulaim bin Milhan. Ketiga saudaranya ini menjadi syuhada, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Yang perempuan Ummu Haram binti Milhan nanti menjadi syuhada di Siprus, ya, ekspedisi kaum muslimin ke Siprus. Nah, kemudian sebelumnya Rumaisyah bin Milhan itu menikah dengan Malik bin Nadhr. Jadi pernah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Malik bin Nadhr. Malik bin Nadhr ini adalah ayahnya Anas bin Malik. Nah, suatu ketika Rumaisyah ini termasuk yang pertama-tama masuk Islam, gitu ya, dari kalangan perempuan Ansor. Bahkan uniknya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ketemu dengan Rumaisyah pernah lihat sosoknya Rumaisyah di surga, ya, yaitu ketika peristiwa Mi'raj. Ya, bayangin ya, perempuan seperti apakah yang sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat sosoknya. Ya, orangnya masih di dunia, tapi sosoknya, figurnya sudah ada di surga. Sama seperti Bilal yang suara sendalnya sudah terdengar di surga. Gitu ya. Mari kita kenalan dengan Rumaisyah. Suami pertama yaitu Malik bin Nadhr. Suatu ketika Rumaisyah ini mengajarkan kalimat tauhid kepada Anas kecil. Maka marahlah Malik bin Nadhr. Kamu ini ngerusak anakku. Gitu ya, kata Malik bin Nadhr. Oh tidak, sesungguhnya malah kebalikannya. Aku sedang mengajarkan kebaikan kepada anak. Malik bin Nadhr marah. Dia keluar rumah dalam keadaan marah dan di tengah jalan dia terbunuh oleh perampok.
Ya, betapa sedihnya hati Rumaisyah bintu Milhan atau Ummu Sulaim. Dia berazam dia tidak akan menikah sebelum Anas menyuruhnya. Gitu ya, atau dia tidak akan menikah sebelum Anas tidak menyusu lagi. Gitu ya, pokoknya dia sangat sedih gitu ya dengan kematian suaminya. Dia belum sempat ngajak suaminya masuk Islam, ngajak suaminya beriman gitu ya, atau suaminya belum dapat hidayah, ternyata sudah terbunuh. Nah, kemudian setelah itu beliau adalah orang yang sangat luar biasa gitu ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, jadi masuk Islamnya itu sudah sebelumnya melalui sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang merupakan duta Islam pertama, ustadz pertama yang dikirimkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajar di Madinah. Nah, Rumaisyah masuk Islam dan Rumaisyah beserta anaknya, gitu ya, Anas sangat ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, gitu ya, betapa gembiranya hati mereka. Ya, kalau para sahabat yang lain Ansor bisa memberikan ini dan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sama dengan Ummu Sulaim yang hanya seorang janda biasa. Nah, maka dia membawa Anas kecil yang waktu itu masih berusia 10 tahunan gitu ya, atau 11 tahunan, digandeng tangannya, maka dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ini Anas kecilku, jadikanlah ia pelayanmu. Gitu ya. Nah, kita kalau mikir-mikir ya Bu ya, kok ibu nyuruh anaknya jadi pelayan gitu ya. Nah, ini yang sekarang ada mungkin di pondok-pondok gitu ya, ngabdi sama kiainya. Ya, seperti itu, melayani ini dan itu. Dan ini guru yang ditiru ini bukan sembarang guru. Gitu ya, guru yang harus diteladani mulai kesehariannya. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi harus diteladani. Jadi bukanlah suatu hal yang ini ya, yang bukan tanpa perhitungan ketika Rumaisyah menawarkan anaknya untuk menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Dan siapakah orang yang paling tahu kita? Tentu saja pembantu kita ya. Pembantu kita selain saudara-saudara kita adalah pembantu kita. Nah, maka Rumaisyah ya memiliki strategi gitu ya. Dia ingin anaknya belajar langsung kepada Rasulullah SAW bagaimanakah hidup, bagaimanakah menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah akhlaknya Rasulullah SAW adalah pengejawantahan Al-Qur'an itu sendiri? Nah, maka Bu, kalau ada di antara kita yang mencarikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita, gitu ya, yang berusaha survei-survei, gitu ya, browsing-browsing, yang di-browsingin bukan artis, tapi apa, sekolah tahfidz untuk anaknya, gitu ya, atau browsing ini apa namanya, cari-cari info kayak ini ada pondok yang bagus ini ya, atau mencarikan life skill untuk putra-putri kita. Nah, itu Rumaisyah banget. Sehingga Anas bin Malik belajar secara langsung ya tentang agama ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cara-caranya mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cara ngajarnya dan lain-lain sebagainya. Ya, beliau meneladani akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara otomatis. Ya. Nah, kemudian suatu ketika perihalnya Rumaisyah ini terdengar oleh seorang hartawan, ya hartawannya Madinah yang bernama Abu Thalha. Nah, Abu Thalha ini ingin meminang Rumaisyah, tapi Abu Thalha itu masih belum masuk Islam. Statusnya waktu itu masih apa? Masih musyrik. Maka dia membawa mahar yang banyak, gitu ya, dan dia pun mendatangi Ummu Sulaim untuk meminang Ummu Sulaim. Dan kemudian apa kata Ummu Sulaim? Wahai Abu Thalha, aku adalah seorang mukminah. Engkau adalah seorang musyrik. Tidak mungkin seorang mukminah menikah dengan seorang musyrik. Gitu ya, Abu Thalha sempat down ya, pulang dibawa semua maharnya. Kemudian di rumah dia berpikir, mungkin maharku ini kurang banyak. Maka keesokan harinya dia membawa mahar yang jauh lebih banyak. Dia membawakan berlian, intan, emas, perhiasan-perhiasan yang bagus-bagus. Ya mungkin ini
kurang ini ya, kurang peningsepnya gitu ya. Nah, kalau bahasa Jawa. Maka dia memberikan semua hantaran itu kepada Rumaisyah. Ini, aku ingin menikah denganmu, bukti keseriusanku. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai Abu Tolha, engkau adalah seorang laki-laki yang sungguh sulit ditolak. Tapi aku tidak mungkin menikah denganmu. Bukan ini yang aku inginkan. Apa terus yang diinginkan seorang perempuan? Ini kan, perempuan itu yang diurusi ini. Ya, yang diurusi apa? Perhiasan. Kalau ada perempuan yang nggak suka perhiasan, kurang normal mungkin ya. Gitu. Nah, tapi Rumaisyah ini berbeda. Bukan ini yang aku inginkan, wahai Abu Tolha. Apa yang kau inginkan? Jika engkau ingin menikah denganku, yang aku inginkan adalah engkau masuk Islam sama seperti aku. Gitu ya. Nah, ini Abu Tolha ini takjub gitu ya, melihat seorang wanita seperti Ummu Sulaim. Ini perempuan yang ini ya, yang langka ini ya. Nggak banyak perempuan yang seperti ini. Maka Abu Tolha pun bilang, ya sudah, kalau gitu, kalau aku ingin menikah masuk Islam, aku harus kemana? Nah, kemudian ditunjukkan oleh Rumaisyah, pergilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Abu Tolha pun masuk Islam, dan kemudian Anas pun menikahkannya dengan ibunya. Gitu ya. Nah, itulah mahar yang paling mahal. Maharnya Rumaisyah. Jadi bukan sekedar masuk Islam, kemudian Islamnya biasa-biasa, enggak. Ya, tapi masuk Islam dan Islamnya menjadi salah satu di antara yang terdepan. Ya, betapa Abu Tolha suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, ya tidak termasuk beriman jika engkau tidak memberikan apa yang paling kau cintai. Abu Tolha teringat kebunnya. Yang paling dia cintai adalah kebunnya yang ada di tengah-tengah Madinah. Kebunnya yang di tengah-tengahnya itu ada sungainya, kemudian ada berbagai macam pohon, pokoknya favorit banget, gitu ya. Rasulullah SAW pun kadang datang ke kebunnya Abu Tolha. Maka Abu Tolha radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku menginfakkan ya kebun ini, aku memberikan kebun ini kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW teringat bahwa Abu Tolha itu punya saudara yang kurang mampu, berikanlah kepada saudaramu. Bukan hanya itu, banyak jejak-jejak kesolihan Abu Tolha. Dan ini kita bisa bilang, ini adalah peranannya Rumaisyah. Seperti apakah dakwahnya Rumaisyah kepada suaminya? Apakah dakwah yang seperti guru yang sedang mengajar di kelas? Ataukah dakwah cinta? Mari kita simak seperti apakah kisah berikut ini. Yaitu suatu ketika, Rumaisyah dan Abu Tolha ini dikaruniai seorang anak, ya, yang bernama Abu Umair. Abu Umair ini sangat lucu, gitu ya. Dia punya peliharaan burung, namanya burung Nughair. Nah, Rasulullah SAW kadang-kadang menggoda Abu Umair. Hai Abu Umair, bagaimana kabar burung Nughair hari ini? Gitu ya, mirip namanya Umair dan Nughair, gitu ya. Nah, suatu ketika Abu Umair yang lagi lucu-lucunya ini wafat. Nah, maka itu terjadi ketika Abu Tolha sedang safar, sedang bepergian. Dan ketika dia datang, anaknya sudah dikubur otomatis ya. Nah, Ummu Sulaim bilang kepada sanak kerabat tetangganya, jangan ada yang memberitahukan tentang kematian Abu Umair. Biar aku sendiri yang bilang. Di hari itu, di hari kedatangan Abu Tolha, ya, maka Ummu Sulaim memasak masakan yang disukai oleh Abu Tolha. Berdandan dengan dandanan yang paling cantik, makanan-makanan yang enak udah tersedia di atas meja. Dan kemudian mereka pun Abu Tolha bertanya kepada Ummu Sulaim, gimana kabar anak kita Abu Umair? Alhamdulillah, anak kita sekarang lebih tenang. Ya gimana nggak lebih tenang ya, sudah di kuburan. Nah, kemudian mereka pun menghabiskan malam itu dengan sangat indahnya. Dan kemudian di penghujung malam, lihat ya, cara seorang istri daiyah berdakwah kepada suaminya. Wahai suamiku, jika Allah kita meminjamkan barang kita kepada suatu kaum, atau suatu kaum meminjamkan barang kepada kita, dan kaum itu mengambilnya kembali, apakah kita kembalikan atau tidak? Ya tentu kita kembalikan.
Itu bukan milik kita. Demikian pula dengan diri kita. Wahai suamiku, sesungguhnya Allah meminjamkan Abu Umair kepada kita dan Allah telah mengambilnya. Itu dalam keadaan junub ya Bu ya. Ummu Sulaim bilang seperti itu. Langsung Abu Thalhah bangkit ya karena marah. Bisa-bisanya kamu tidak mengabarkan kepadaku ketika aku datang sampai kita menghabiskan malam berdua. Nah, paginya ya Abu Thalhah datang ke majelis subuhnya Rasulullah SAW sambil curhat. Gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya, menyatakan kekecewaannya sama Ummu Sulaim. Kok bisa dia itu? Ya, malah nggak ngomongin masalah anak dulu, malah ngomongin masalah ini. Apa kata Rasulullah? Apakah tadi malam kalian menghabiskan malam berdua? Iya, semoga Allah memberkati malam kalian. Nah, dari peristiwa itu mereka dikaruniai ya anak yang bernama Abdullah yang memiliki 10 orang anak penghafal Quran. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka berikutnya dikaruniai 10 orang anak penghafal Quran. Semuanya hafid anaknya. Ya, radhiyallahu anha. Nah, ternyata dari perannya sebagai istri solihah, ya, maka Allah mendatangkan, Allah memberikan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang solih. Ya, mereka yang berkaca kepada seperti apakah ibunya. Gitu. Rumaisyah adalah contoh seorang istri yang berdakwah kepada suaminya dengan cinta. Gitu ya, berdakwah bukan seperti dakwah ketika dia mengajarkan kepada muridnya. Tapi justru dakwah terbesarnya dia adalah baktinya kepada suaminya. Radhiyallahu anha. Semoga Allah memudahkan kita untuk meneladani jejak Rumaisyah bintu Milhan yang merupakan seorang daiyah ya sekaligus istri solihah, sekaligus seorang ibu yang cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu yang bisa kita bahas hari ini. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab. Masya Allah sekali guys kisah dari ibu-ibu para sahabat. Semoga kita benar-benar bisa memetik mutiara-mutiara tadi dan menyimpannya dan menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo kepada ayah bunda mungkin ada yang mau bertanya. Oh ini sudah ada yang bertanya Ustazah. Assalamualaikum. Masya Allah cikal bakal peradaban adalah wanita. Ustazah izin bertanya, sebagai seorang wanita, calon ibu maupun yang sudah jadi ibu, bagaimana cara untuk dapat bertahan di dalam koridor Islam di masa sekarang ini? Gempuran teknologi dan ideologi yang menyimpang dari ajaran Islam. Oh, bagaimana cara bertahan di dalam koridor Islam di masa sekarang ini, yang mana di zaman sekarang ini terdapat banyak gempuran teknologi dan ideologi yang menyimpang dari ajaran Islam. Baik, langsung saja saya jawab nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Raffi. Terima kasih sudah bertanya, sudah menyimak. Kalau kita ingin mempertahankan rumah tangga yang kita bisa dibilang ya rumah tangga yang diharapkan ini rumah tangga yang seperti apa? Rumah tangga yang robbani pastinya ya. Rumah tangga seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya yang mulia. Nah, jika kita ingin seperti itu, maka kita rubah dulu mindset kita. Ya, mindset kita dirubah menjadi mindset robbani. Nah, caranya gimana untuk merubah mindset kita menjadi mindset yang robbani ini? Caranya seperti apa? Kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Gitu ya, budayakan. Misalnya di rumah itu warnanya adalah Al-Qur'an. Anak-anak menghafal Al-Qur'an, bundanya ikut menghafal Al-Qur'an juga, gitu ya. Bukan bundanya cuman nyuruh-nyuruh aja. Tapi benar-benar ditekankan kepada anak-anak bahwa bunda membersamai kalian. Ya, kalian menghafal, bunda juga menghafal. Ya, kalian belajar, bunda juga ikut belajar dan sungguh-sungguh. Ya, kita tanamkan ilmu syariat dalam
diri kita. Jadi wajib ya belajar. Kita harus belajar. Kita harus sebagai kita ibu itu kan kita tiangnya peradaban gitu ya. Maka kalau tiangnya nggak kuat, gimana kita bisa menjadi tiangnya peradaban? Kalau kita ingin menjadi tiang peradaban yang kokoh, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar Sunnah, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, doa-doa, adab-adab, gitu ya. Gimana Rasulullah SAW, gimanakah para sahabat, gimanakah para sahabiah, gitu. Dan kemudian kita diskusikan dengan anak-anak. Ya, kita ajak mereka berbicara, kehidupan ideal itu yang seperti apa sih? Ya, kehidupan yang ideal itu apakah seperti yang di YouTube itu? Ya, apakah seperti yang ada di game-game itu? Nah, maka kita masukkan sirah nabawiyah dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, pertama-tama kita harus cinta dulu ya. Punya buku sirah jangan cuma untuk menghias rak. Tapi benar-benar kita baca. Kita ajak anak kita untuk diskusi, gitu ya, suami gitu. Nah, kita terapkan sedikit demi sedikit. Jadi pokoknya isinya agama ini, isinya rumah tangga ini apa? Pembicaraannya masalah agama. Pembicaraannya kita ngapain ya? Kalau jam segini tuh biasanya sunahnya ngapain ya, Nak ya? Kalau gini, pokoknya bahasanya itu tadi. Rasulullah ngapain ya, Nak ya? Kalau dalam kondisi seperti ini, kira-kira Rasulullah gimana? Kalau dalam kondisi yang seperti ini apa? Kalau lagi marah, biasanya Rasulullah gimana? Kalau Rasulullah lagi sedih, biasanya gimana? Nah, berarti kita harus belajar, Bu. Itu ya, harus belajar dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mudahkan kita untuk memperkaya kita dengan ilmu syar'i dan memudahkan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Gitu nggih, Bunda. Kemudian ada lagi ini dari Zafran level 2. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, adakah nasihat untuk para ibu yang ditinggal anaknya yang masih balita agar bisa menjaga keridhaan dan lebih semangat lagi dalam mengurus anak-anaknya seperti Ummu Sulaim? Jazakillah khairan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya tahu rasanya ini ya, ditinggalkan anak yang masih balita karena keponakan saya pun wafat masih usia 1,5 tahun gitu, dalam kondisi lucu-lucunya gitu, ditinggalkan wafat dan saya ngelihat seperti apakah ketegaran adik gitu ya, Masya Allah, dan alhamdulillah sekarang diberikan gantinya. Itu insya Allah sabar ya Bu ya. Yang pertama resepnya adalah sabar, dan kalau kita tahu konsep kehidupan ini, insya Allah kita nggak akan, ya sedihnya pun nggak berlebihan. Sedih otomatis ya, kita berpisah dengan orang yang kita cintai, apalagi anak ya. Anak itu seperti bagian dari diri kita. Gitu. Tapi kalau kita tahu, ya sesungguhnya anak kita tuh malah sudah ada di zona aman. Ya, anak kita sudah ada di zona aman, tuh seharusnya kita malah kita yang, ini aku ini yang masih belum tentu. Gitu ya, bukankah kita hidup untuk mati? Iya Pak ya? Kita hidup untuk dimatikan, kan gitu. Kita kan sekarang untuk berbekal. Sedangkan anak kita yang sudah wafat duluan, dia nanti yang akan manggil. Bahkan dia nanti bisa menjadi tabungan kita. Ya, dia nanti yang akan manggil, dia yang nangis kalau ibundanya dimasukkan neraka sama Allah. Makanya sebagaimana kita yakin insya Allah anak kita ya sudah selamat gitu ya, dari zona aman, kita kepengen juga kita ada di zona aman bersama dengan anak kita. Kita bersamai gitu ya dalam ibadah dan doa. Ya pokoknya semangat ya. Malah yang sudah meninggal duluan tadi yang masih belum ada dosanya. Kita pengen nanti ketemu sama anak kita di surga. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan terlarut gitu ya. Jangan terlarut dengan kematian salah seorang anak sehingga akhirnya kita fokus kita ke anak-anak kita yang lain nggak ada. Nah, gimana seperti Urwah bin Zubair? Ya Allah, lukanya itu ibaratnya bahasa Jawanya masih kotos-kotos darahnya Bu ya, masih bercucuran darahnya. Tapi apa yang dia katakan? Ya dia habis dioperasi dalam keadaan dipotong, ya diamputasi kakinya dalam keadaan dia nggak dibius. Ya,
Sakitnya mungkin masih ada, traumanya mungkin masih ada, dapat berita anakku meninggal. Apa yang dia katakan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengambil satu putraku dan meninggalkan yang lain. Gak diambil semua, alhamdulillah masih ada. Yang udah nggak ada lagi, Allah gantikan insya Allah yang lebih baik. Yang kita khawatirkan, kita perlu sedihkan, ya, kita perlu ini, ya khawatir itu diri kita. Nanti diri kita di mana? Ya. Ada lagi? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Monggo silahkan. Satu penanya lagi. Sudah nggih? Apa sudah tidak ada lagi? Sudah, nampaknya sudah mendekati waktu untuk persiapan berbuka ini, Ustazah. Ya, Ustazah. Ya, alhamdulillah. Ayah Bunda, semoga itu tadi apa-apa yang kita dapatkan di acara kali ini bisa bermanfaat bagi kita. Nih, mohon maaf. Astagfirullah, mohon maaf. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Mohon maaf, ada sponsor tadi. Iya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya akan ditutup dengan doa yang akan dibacakan. Mungkin Ustazah berkenan untuk doa nggih. Ya, monggo kalau untuk doa saya serahkan. Ibu-ibu bisa berdoa sendiri-sendiri ya. Ini waktu yang mustajabah. Insya Allah kita punya doa-doa pribadi yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah untuk anak-anak kita. Monggo sampai sini dulu. Saya mohon maaf sekali karena juga ini waktunya bukber di pondok anak saya. Oh, nggih ngapunten Ustazah, jazakillah khairan atas waktunya yang diberikan pada kami. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, selamat membersamai Ananda sekalian. Tentu saja jika kita ingin memiliki, ini closing statement-nya ya, anak seperti apa, maka yang pertama yang harus melakukan adalah kita. Sebaik-baik nasihat adalah contoh. Maka mari jadikan kita contoh terbaik bagi Ananda kita sekalian. Selamat berjuang, ibu-ibu sekalian, terutama di bulan Ramadan. Mari kita jadikan kita contoh yang terbaik yang bisa ditiru oleh anak kita dalam hal ibadah, dalam hal menahan syahwat, dalam hal menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya pamit, nggih. Barakallahu fi kunna jami'an. Baik, monggo. Nggih, nggih. Monggo ya Bunda, silakan dibuka dulu untuk kameranya karena kita akan berfoto sebentar, nggih. Monggo, ditunggu ya. Ustazah. Nggih. Sudah semua, saya hitung dalam hitungan 3, nggih. 1, 2, 3, senyum. Tahan dulu. Ada 3 lapis, nggih. Yang pertama, sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Kurang 1 lagi. 1, 2, 3. Sampun Ustazah. Nggih. Nyuwun ngapunten, mohon pamit. Barakallahu fikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift nggih.
Ya, Ustazah, matur Oh, nuwun. jazakumullah khair, Sandalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini untuk doanya dipimpin oleh Ustazah Sulis atau bagaimana? Oh, Mas. Oh, gitu. Halo. Monggo diakhiri aja sudah langsung dengan doa kafaratul majlis saja. Oke. Ya. Subhanakallahumma Wa bihamdika. wabihamdika la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, jazakumullah. Wa iyyakum. Izin saya tutup G. Zoom-nya. Nah. Selamat menyiapkan berbuka kepada ibu-ibu semuanya.